Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Patut kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita datang kepada Tuhan melalui persekutuan kita, Wanita Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Tapi sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini, patut dan selayaknya kita datang memanjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga sampai pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami akan bersekutu memuji Engkau melalui persekutuan WBI kami, melalui YouTube di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami untuk kami mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran yang akan disampaikan pada sore hari ini. Berkati kami Tuhan menjadi perempuan di mata Tuhan yang sesuai yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami pada sore hari ini, dan biarlah melalui persekutuan ini Tuhan Yesus yang baik, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom ibu-ibu, bersyukur kalau sampai hari ini kita masih boleh terus merasakan kasih setia Tuhan. Begitupun kami terus merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Hingga saat ini saya berikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana tentang bagaimana Tuhan tetap memelihara dan menjaga saya hingga saat ini. Dengan situasi yang semakin sulit saat ini, tentunya kita tidak boleh putus asa atau menyerah, karena kita pun tidak merasa sendiri. Tapi banyak orang yang kena dampaknya
Dengan semangat kita untuk hidup, perlu kita perjuangan untuk mempertahankan iman kita. Kita tetap percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di balik situasi ini tentunya banyak juga jiwa ataupun orang yang akan mencari penolong atau perlindungan. Saya bekerja di sini juga bukan suatu kebetulan. Walau jauh dari keluarga atau anak-anak, hanya 1 bulan sekali saya harus pulang. Untuk pulang pun saya harus menempuh berkendara motor sekitar kurang lebih 3 jam. Ini semua adalah rencana Tuhan, saya percaya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia menguatkan hatiku dan memelihara kami terhadap yang jahat, yang diambilkan dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Saya bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan, baik atau buruk, situasi, waktu, dan tempatnya. Tuhan selalu memberikan saya makanan rohani lewat firman-Nya yang diberikan dari hamba-Nya atau Gembala Sidang GBI KT Immanuel, untuk bersekutu, menyembah, memuji Tuhan, berdoa. Itu adalah semua kemurahan Tuhan. Saya merasa nyaman, merasa tidak takut, merasa damai oleh karena pertolongannya. Selain makanan rohani, Tuhan juga memberikan saya makanan jasmani, yaitu kesehatan, untuk bekerja, serta mencukupkan segala keperluan kami. Ini semua berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada hamba-Nya yang setia, yang mau melakukan perintah-Nya. Terima kasih. Kesaksian saya saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa Ibu-Ibu. Renungan yang akan saya sampaikan diberi judul Wanita di Mata Allah. Ibu-Ibu, saat ini kita hidup di sebuah zaman yang dibanjiri dengan banyak informasi tentang menjadi wanita pada zaman ini. Iklan produk-produk kecantikan hingga obat atau herbal untuk pelangsing tubuh menawarkan konsep menjadi wanita ideal pada zaman ini. Kalau kita ibu-ibu menyaksikan film ataupun telenovela ataupun menyimak media sosial, ibu akan dengan mudah menemukan propaganda tentang apa itu menjadi wanita yang sukses, yang mandiri pada zaman ini. Saya yakin tidak sedikit wanita yang terpengaruh oleh konsep-konsep yang dijajakan itu. Namun sebagai wanita Kristen, kita perlu menanyakan apakah hal-hal demikian itu sesuai dengan pandangan Allah. Apakah Alkitab mengajarkan konsep wanita yang seperti itu? Cermin adalah barang yang penting bagi seorang wanita. Saya yakin ibu-ibu pasti setiap hari selalu menyempatkan berdiri di depan cermin. Tentang wanita di dalam cermin, ada seorang penulis barat yang kebetulan wanita pernah menyampaikan demikian. Saya belum pernah melihat seorang wanita puas dengan dirinya yang di dalam cermin. Tentu ibu mengerti benar maksud dari perkataan penulis itu, bukan? Entah karena rambutnya yang ikal, yang susah diatur, atau orang lain mungkin malah mengeluh karena rambutnya yang lurus. Entah karena kulitnya yang mulai keriput, atau dagunya mulai berlipat, atau alisnya yang tidak tebal, sampai kelipatan perutnya yang bertambah. Seakan-akan wanita yang ada di dalam cermin itu selalu punya alasan untuk tidak puas dengan dirinya. Coba ibu-ibu perhatikan terakhir kali ibu bercermin.
Apa yang membuat ibu merasa kurang? Kembali ke soal wanita dan cermin, ibu-ibu. Sebenarnya selain wanita yang ada di dalam cermin yang bisa dipatutkan penampilannya sesuai dengan harapan, namun sesungguhnya ada wanita yang lain, yaitu wanita yang di balik cermin, yang tidak dengan mudah dapat dipatutkan. Bisa disembunyikan di balik penampilan, namun wanita yang sesungguhnya ada di balik cermin itu sendiri. Keadaan rumah tangga, kondisi ekonomi, perjalanan berumah tangga, tidak jarang sudah banyak menyebabkan wanita-wanita yang di balik cermin itu mengalami kekecewaan, bahkan sakit hati. Tidak jarang kepahitan sudah menjadi bagian hidupnya dan menghiasi hati serta sikapnya terhadap kehidupan itu sendiri. Apa yang ibu lihat di cermin? Tuhan tidak pernah melihat ke cermin dan berharap dia menemukan orang lain di dalamnya. Semua wanita Kristen harus tahu, ibu-ibu, bahwa siapa dia yang ada di dalam cermin adalah beautiful, cantik, indah, sempurna, memuaskan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah pesan penting daripada pandangan Alkitab tentang wanita. Alkitab adalah cermin rohani, ibu-ibu. Manakala kita bercermin kepadanya, kita akan tahu siapa kita sebenarnya dan apa yang harus kita kerjakan untuk hidup berkenan kepada Allah. Kitab Kejadian dimulai dengan kisah tentang penciptaan kehidupan. Allah Tritunggal selama 6 hari dia menciptakan kehidupan. Pada hari pertama hingga ketiga dia membentuk kehidupan itu sendiri. Sedangkan pada hari yang keempat dan keenam dia mengisi kehidupan itu dengan berbagai macam binatang, tumbuhan, dan pada hari yang keenam dia menciptakan manusia. Dan hari ketujuh Allah beristirahat. Kitab Kejadian mempunyai dua catatan berbeda tentang penciptaan manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-21. Perbedaan ini di dalam fungsi saling melengkapi, di mana Kejadian pasal 2 merupakan penjelasan secara rinci bagaimana Allah menciptakan manusia seperti yang ditulis pada Kejadian pasal 1. Ada yang menarik untuk diperhatikan, ibu-ibu, yaitu terkait ekspresi Allah tentang ciptaannya, yang bisa diamati di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang keempat, ke-10, ke-12, ke-17, ke-25, dan ke-31. Allah mengatakan baik untuk hasil ciptaannya. Baik di dalam pengertian ini adalah luas maknanya. Bisa berarti puas, bangga, berkenan, indah, menggembirakan, berbahagia, dan sebagainya. Artinya kalau Allah berkata sangat baik, itu artinya Allah sangat puas, Allah sangat bangga, Allah sangat bergembira dengan hasil ciptaannya. Namun ekspresi Allah ini sepertinya bertingkat, ibu-ibu. Pertama-tama dia mengatakan terang itu baik, kemudian pada semua ciptaannya dia berkata semua baik. Pada hari yang keenam itu dia berkata sungguh sangat baik. Ekspresi sungguh sangat baik ini berarti sungguh sangat puas, sungguh sangat berkenan. Itu terjadi ketika Allah selesai menciptakan manusia. Manusia, pria dan wanita adalah mahkota dari ciptaan Allah. Karena itu pria dan wanita adalah unik menurut gambar Allah. Dan ini mengandung makna manusia punya peran pribadi yang istimewa di depan Tuhan. Kejadian pasal 2 juga memberi rincian tentang bagaimana Allah Tritunggal menciptakan wanita khususnya di sini. Kata dibangun yang digunakan Allah
untuk membentuk wanita digunakan secara kiasan yang artinya sama seperti makna membangun rumah tangga. Itu berbeda tentunya dengan bentuk non-kiasan seperti membangun gedung. Maknanya bahwa Allah sungguh melakukan karyanya secara khusus manakala Allah membangun seorang wanita. Sekali lagi, hal ini memberi makna bahwa wanita adalah unik menurut gambar Allah. Ada peran pribadi yang penting dalam diri setiap wanita. Hal kedua yang penting terkait dengan penciptaan wanita adalah Allah membangun wanita dari tulang rusuk pria. Wanita tidak diciptakan terpisah seperti binatang atau tumbuhan oleh Allah, melainkan diambil dari bagian pria. Hal ini memberi realitas atau makna penting bagi kehidupan seorang wanita, yaitu realitas hubungan, bahwa seorang wanita memiliki kodratnya menjadi istri dari seorang pria. Penciptaan wanita ini lalu diikuti dengan ayat pemberitahuan tentang pembentukan rumah tangga di pasal yang kedua ayat ke-24. Ini adalah realitas ketiga yang penting tentang wanita, yaitu bahwa wanita memiliki peran yang tidak tergantikan selain bagi dirinya sendiri sebagai istri, namun dia juga menjadi ibu bagi anak-anak mereka. Setelah pasal 2 tentang penciptaan dan penciptaan manusia, pasal 3 kitab Kejadian berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, pasal 4 Ibu-ibu, khususnya ayat 1, berbicara tentang sebuah kisah di mana Allah memberkati rumah tangga yang dia dirikan dan dia bentuk di dalam pasal yang kedua. Makna daripada pasal 4 ayat 1 ini penting, Ibu-ibu. Karena dengan pernyataan ini, Allah tidak pernah membatalkan keunikan manusia dan peran manusia di depan mata Tuhan. Manusia, meskipun sudah jatuh dalam dosa, adalah makhluk ciptaan yang sangat baik, sangat memuaskan Allah itu sendiri. Bahkan kalau ibu-ibu perhatikan khususnya di dalam pasal 4 ayat yang pertama, wanita adalah manusia pertama yang mengungkapkan pengakuannya tentang Tuhan. Dia berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Oleh karena itu sepantasnya wanita Kristen berseru seperti pemazmur berseru, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Kata menyadari dalam terjemahan yang lain diterjemahkan dengan mengetahui. Semua wanita Kristen harus menyadari, harus tahu akan rancangan Allah bagi dirinya. Melalui kesempatan ini, izinkan saya, ibu-ibu, untuk mengingatkan kembali bahwa wanita adalah unik menurut gambar Allah. Allah sangat puas, sangat bahagia, sangat gembira dengan wanita. Sebagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa tidak membatalkan rancangan Allah bagi manusia, demikian keadaan apapun yang terjadi pada ibu-ibu, baik berubahnya penampilan fisik maupun ada pengalaman buruk yang ibu alami di dalam hidup ibu, itu tidak akan pernah mempengaruhi pengakuan Allah kepada wanita. Wanita tetaplah sangat baik dan Allah tetap menginginkan rancangan-rancangannya di dalam hidup wanita digenapi. Baik itu peran pribadi, peran sebagai istri, peran sebagai ibu adalah rancangan Allah bagi setiap wanita. Akhirnya, marilah kita memikirkan penerapan kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagi wanita di dalam cermin, pesannya adalah semua wanita Kristen harus mendengar, mengetahui kabar baik bahwa Allah selalu berkata sangat baik bagi setiap wanita.
Apapun yang wanita lihat di dalam cermin, Allah melihat sangat baik. Mari berhenti untuk menilai rendah diri. Mari mulai bersyukur kepada Allah atas apa yang ada pada diri kita sendiri. Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah berkenan atas tubuh setiap wanita, apapun kondisinya. Penerapan kedua untuk wanita yang di balik cermin, pesannya adalah demikian. Dalam menjalani peran sebagai wanita, baik sebagai pribadi, sebagai istri, maupun ibu, barangkali sudah banyak di antara ibu-ibu yang terjebak di dalam kekecewaan, masa lalu, penyesalan, perasaan gagal, dan hal-hal buruk lainnya. Bahkan mungkin telah banyak juga di antara ibu-ibu yang merasa dirinya tidak berharga. Atau sebaliknya, ada ibu-ibu yang terjebak oleh karena karir, oleh karena talenta, bahkan kesempatan, sehingga melupakan peran-peran yang Allah inginkan dalam setiap diri wanita. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini mengingatkan, sepanjang ibu menghidupi peran-peran itu di dalam Kristus Yesus dan melakukan yang terbaik yang ibu bisa, maka ibu adalah sedang melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan sejak dari semula. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan berdoa, berharap bahwa renungan ini akan membawa kita kembali, membawa ibu-ibu kembali kepada pandangan Allah tentang wanita. Wanita sebagai pribadi yang mulia, sebagai istri penolong para pria, dan ibu bagi anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga Anda. Tuhan memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Selamat sore ibu-ibu. Mari kita akan menaikkan doa syafaat bersama-sama. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk WBI. Kami menyerahkan pengurus WBI, biarlah semuanya bekerja sama dengan baik, boleh menyiapkan
semua acara, semua tema untuk acara WBI, dan boleh menemukan pembicara-pembicara dan petugas-petugas yang siap melayani, yang sungguh-sungguh boleh mempersiapkan firman Tuhan maupun acara yang akan disampaikan nanti. Tuhan sendiri akan menolong. Juga pada saat penyajian video semuanya akan jelas tersampaikan dengan baik dan boleh diikuti dengan jelas oleh setiap anggota WBI, sehingga kami semuanya, baik anggota WBI maupun pengurus WBI, akan mengalami pertumbuhan rohani yang baik melalui persekutuan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Karunia Tuhan, baik penyusunan acara ibadah maupun jam doa, maupun juga acara-acara organisasi, baik itu sekolah minggu, kebaktian anak, PRBI, PKMBI, PKMB, WBI, PBI. Tuhan sendiri akan memberkati semua orang yang terlibatnya, baik itu gembala sidang maupun setiap dari organisasi, sehingga boleh menyajikan acara-acara yang akan mengangkat kami untuk memuliakan, memuji nama Tuhan, dan ibadah kami boleh diterima oleh Tuhan, dan semua firman Tuhan, semua acara akan menjadi berkat bagi pertumbuhan kami untuk mengenal akan kasih Tuhan, sehingga baik anak-anak maupun orang dewasa yang belum percaya kepadamu akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kami semuanya bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian kepada Tuhan, dan kami akan memiliki hubungan yang indah bersama Tuhan dan terus setia sampai akhir hayat kami, tetap mengikut Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah. Kami bersyukur atas anak-anak kami yang sudah diterima di TK, SD, SMP, SMA maupun juga kuliah. Kami menyerahkan Timi, Grace, dan juga anak kembar Parlin yang sudah diterima di tempat kuliah. Kami menyerahkan anak-anak kami yang lain yang belum diterima di kuliah, yang masih menunggu hasil pengumuman UTBK maupun ikut ujian-ujian mandiri. Kami menyerahkan Nike, Ruth, Dela, Sania, Dorothy, dan juga Arthur, dan anak Mbak Maria, Melani. Kami menyerahkan mereka semuanya. Tuhan akan berkati sehingga bisa mengikuti tes-tes dengan baik, dan Tuhan bukakan jalan akhirnya mereka Engkau tolong mengabulkan cita-citanya, bisa keterima di sekolah yang boleh akan bertumbuh imannya kepada Tuhan, dan masa depannya yang akan sesuai dengan tujuan Tuhan kepada hidup mereka. Pada saat ini Tuhan pun akan memberkati seluruh orang tua. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan biaya untuk pendidikan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan Bapak Hendra Saldi, Ibu Yaya yang stroke. Tuhan akan berkati sampai akhirnya bisa menggerakkan badan kembali. Kami menyerahkan ayah dari saudara Parul yang kena kanker otak, begitu pula Bapak Antoni Salim yang kena kanker paru-paru. Tuhan jamah, Tuhan buat mujizat sehingga tumor mereka menjadi sembuh. Kami menyerahkan yang cuci darah, Ibu Tuti, Ibu Herlina, Bapak Bambang, Bapak Tato. Tuhan akan menjamah, Tuhan berkati setiap cuci darah yang ada sehingga boleh mengeluarkan racun dari tubuhnya, dan kami menyerahkan biarlah mujizat Tuhan terjadi sehingga ginjalnya boleh berfungsi seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan kami menutup acara ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin dari awal sampai akhirnya, dan biarlah kami boleh menerima berkat, dan Tuhan memberkati semua kegiatan kami dari petang hari ini sampai malam nanti istirahat kembali di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore Ibu-ibu, Tuhan memberkati.